Wabarakatuh, welcome to Cita-Citaku. Nah, video kali ini saya akan membahas aplikasi yang bisa digunakan untuk mempersiapkan tes TOEFL ITP online. Nah, untuk yang bukan online juga bisa ya, yang paper based, bisa menggunakan aplikasi ini untuk belajar manajemen waktu, tapi mungkin tampilannya jelas antara paper based sama online itu berbeda. Kalau paper based pakai kertas, kalau online kita lihat dari layar monitor atau layar laptop. Oke, sekarang di aplikasi ini itu menyediakan 3 koleksi, essential review, study mode, dan test mode. Untuk study mode sama test mode itu dia memuat 2 praktis, tapi sebenarnya praktis yang ada di test mode itu sama dengan praktis yang ada di study mode. Jadi sama aja. Perbedaannya, di test mode itu kita harus selesaikan dulu soalnya, ya. Jadi selesai soalnya, baru kita bisa melihat pembahasannya. Kalau di study mode, itu karena untuk belajar, kita bisa menjawab satu soal misalnya, lalu lihat pembahasannya, atau pembahasannya nanti akan langsung muncul. Nah, sekarang saya lihatkan study mode. Kalau test mode, itu sama seperti simulasi yang sudah saya bahas di video sebelumnya terkait gambaran tes TOEFL ITP online. Kalau yang di study mode ini sepertinya saya lihatin. Oke. Jadi ada 2 praktis yang bisa untuk kita pahami pembahasannya. Kalau untuk di study mode ini kita lebih membutuhkan pembahasan dari setiap soal. Jadi kita akan lihat di bagian listening comprehension-nya seperti apa. Kita lanjutkan. Oke, ini bisa resume ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sedang belajar terus perlu ada kebutuhan lain keluar dari aplikasinya atau misalnya logout ya, teman-teman bisa nanti meresume lagi terakhir aksesnya yang mana. Saya klik no aja. Oke, jadi kita start dari awal di In the sini. listening comprehension section of the test, you will have an Oke, dia akan ada langsung muncul ya listeningnya. Sama seperti pada saat di test mode atau di simulasinya, itu dia langsung muncul direction-nya. Nanti kita bisa continue. Perbedaannya di study mode ada question list. Jadi question list ini kita bisa loncat dari nomor ini sekarangnya pengantar langsung ke nomor 4 misalnya. Bisa. Kalau misalnya di test mode kan nggak bisa, kita harus satu-satu ngikutin. Nggak bisa di previous juga. Ini nggak ada previous juga ya, nggak ada pilihan previous. Tapi kita bisa back-nya dengan langsung menggunakan question list aja. Kita mau ke soal berapa. Nah, langsung pakai question list-nya aja. Nah, di sini kalau kita pilih jawabannya, saya sembarang memilihnya. Nah, di sini langsung muncul mau benar atau salah, correct atau incorrect, tetap akan ada pembahasannya, yaitu terdiri dari soal ya, teks soalnya lagi, skripnya, kemudian terjemahan dari skripnya itu, kemudian jawaban sama penjelasan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang mungkin tipikalnya seperti saya, yang sudah banyak belajar dalam bahasa Inggris, tiba-tiba untuk pembahasan pakai bahasa Inggris lagi, kadang saya ngaco memahaminya gitu. Sudahlah pemahaman saya biasanya suka error ya kalau dalam bahasa Inggris, ditambah lagi melihat pembahasan dalam bahasa Inggris biasanya suka nggak paham, ujung-ujungnya ya tinggal garu-garu kepala gitu. Jadi saya paling senang kalau untuk pembahasan kadang dalam bahasa Indonesia, jadi saya suka cari referensi-referensi yang sebisa mungkin pembahasannya dalam bahasa Indonesia sehingga lebih mudah untuk otak saya yang kurang bahasa Inggris ini memahaminya seperti itu. Oke. Nah, ini dari 1 sampai 30 untuk part A itu setiap soal akan ada skripnya. Nah, untuk yang part B sama part C kan satu percakapan bisa berapa soal ya? Saya lihatin nomor 31 ya. Question 31 sampai 34 ini part B. Nanti kasusnya sama kayak part C. Jadi dia langsung melihatkan teks untuk soal, nanti pas mau kita submit dia langsung melihatkan skripnya. Jadi skripnya langsung di sini ada terjemahnya juga. Untuk pembahasan tiap soal tidak akan ada muncul skrip lagi. Kita lihat ya. Nah, ini nomor 31 misalnya saya pilih D lagi. Nah, ini dia tidak akan melihatkan skrip lagi, langsung ke penjelasannya. Jadi kalau mau lihat skripnya lagi, balik lagi aja. Kan enaknya ada question list ya, jadi kita bisa langsung ketik aja. Begitu.
Oke, nah ini untuk listening yang part B sama part C kasusnya sama, kita lihat di script di bagian kumpulan questionnya tadi itu. Oke, saya mau lanjut ke structure and written expression. Seperti apa aplikasi ini memberikan pembahasan? Apakah ini yang teman-teman butuhkan? Gitu. Oke, sekarang kita. Nah, ini sistemnya online, jadi kecepatan dia loading itu tergantung jaringan kita. Kalau misalnya jaringan kita makin kuat, ya cepat dia. Tapi kalau agak lama, biasa dia agak susah untuk loadingnya. Oke, saya tekan aja. Nah, ini tadi lagi menyesuaikan. Ini saya pakai tablet, bisa diakses. Ini kan karena web based ya, berbasis web. Jadi mau pakai laptop, ke PC, ke tablet, ke HP, bisa dia. Jadi kita nggak install apa-apa, cuma masuk ke webnya, nanti masukin username sama password jika teman-teman sudah berlangganan. Ini berlangganan selama sebulan. Oke, nah ini strukturnya itu teman-teman bisa lihat ada question list kan structure and written expression. Bagus ini kan kali ya. Oke. Atau oh ini memang ketutup ya. Oke, digini lagi deh. Nah, untuk structure and written expression bagian strukturnya seperti ini. Ya, kita lihat pembahasannya seperti apa. Submit dulu ya, lupa. Nah, sama ya kasusnya dia nggak ada previous ya. Jadi kita pakai question list aja untuk ke nomor-nomor yang sebelumnya misalnya bisa pakai question list. Kemudian di sini untuk pembahasannya sama pakai bahasa Indonesia, dia tinjau setiap pilihan. Jadi dia akan lihat pilihan to teach kenapa dia tidak tepat, is teaching kenapa tidak tepat, it was taught kenapa tidak tepat, dan mengapa yang tepat itu adalah the teaching. Ini dijelaskan secara rinci sih menurut saya di sini ya. Jadi untuk saya yang butuh pemahaman misalnya apa sih itu to teach, apa sih is teaching, kenapa sih nggak bisa masuk ke kalimat ini, itu membantu memperdalam pemahaman kita. Karena kan biasanya soal-soal itu pembahasannya langsung untuk ke jawaban, the answer is the teaching misalnya kan, terus karena apa, kenapa the teaching ini jadi jawabannya, nggak dijelaskan tuh kenapa pilihan A, B, C lainnya bukan jawaban tuh biasanya jarang saya temukan ada pembahasan seperti itu. Oke, continue ya. Oh, saya mau lihatkan yang semuanya ya. Nanti waktunya bisa habis sampai sejaman lebih mungkin. Nah, teman-teman bisa lihat langsung aja bagi yang tertarik. Saya langsung ke written expression aja. Di written expression ini dia langsung saya coba jawab A. Nggak ada baca lagi ya, menjawab aja. Nah, ini dia menjelaskan sama setiap pilihan, tapi dia kan kalau tadi kan dia langsung memberikan alasan kenapa tidak tepat, tidak tepat. Kalau yang nomor structure and written, bagian structure and written, itu kan dia minta untuk bagian A itu kenapa benar. Jadi kalau structure and written expression itu dia adalah kalimat yang kita perlu cari kata-kata yang ditandai ini yang seharusnya diubah atau misalnya katanya tidak tepat berada dalam kalimat tersebut. Nah, jadi di structure and written expression dia menjelaskan di aplikasi ini kenapa rich itu tepat, kenapa concentration yang tidak tepat, derive tepat, place tepat, alasannya apa. Nah, jadi ada keterangan lebih lanjutnya yang membuat kita jadi paham gitu. Oke, sama sampai nomor 40 ya. Jadi kalau structure and written expression itu strukturnya 15, written and expressionnya berarti 25 ya, 25. Oke. Nah, sekarang kita akan ke reading. Saya akan lihatkan bagian reading. Bagian reading saya coba di soal pertama ya. Oke, soal reading ini sama kayak di listening ya. Jadi kalau yang kumpulan soalnya, kumpulan apa sih keterangan deskripsi untuk beberapa soal itu langsung ada keterangan terjemahannya di awal.
Nah, jadi ini bisa kalian pelajari, teman-teman pelajari, kita continue. Langsung saya coba pilih jawaban sembarang lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ada keterangan jawaban apa, alasannya, kalimat yang menjadi acuan, dan mengapa pilihan lainnya bukan jawaban. Jadi dijelaskan ini satu persatu alasannya apa. Jadi kita tahu kalimat yang jadi acuan kenapa alasannya seperti itu. Jadi kayak disoroti gitu kalimatnya. Nah, ini kan bisa membantu kita nanti belajar reading lebih komprehensif sih, kayak oh nanti kalau saya ngerjakan soal ini saya harus seperti ini ya cara berpikirnya gitu. Jadi memudahkan lah menurut saya pribadi. Apalagi ini kan ada 2 praktis tes. Jadi lumayan lah untuk kita coba misalnya praktis tes pertama, kemudian kita masih mempelajari pola-polanya seperti apa, baru nanti kita bisa ke praktis tes kedua, siapa tahu ada peningkatan nilai. Nah, selain itu, di aplikasi ini terakhir yang akan saya lihatkan adalah collection di essential review. Nah, teman-teman kali sudah lihat tadi sama test mode ya, readingnya seperti apa, strukturnya, listeningnya. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya punya banyak waktu, bisa ke essential review dulu. Essential review itu memberikan materi-materi untuk penguatan, ya, untuk penguatan teman-teman. Di sini saya akan lihatkan essential review bagian listening terlebih dahulu ya. Oke, kita lihatkan dulu. Ini mohon maaf kalau ada suara lain, ini karena suara tontonan TV. Oke. Nah, dia akan memberikan type dari pertanyaan-pertanyaan di part E. Saya akan lihatkan contohnya. Yang pertama, GIS questions. Gimana nyebutnya nih? Saya kurang bagus ya untuk speaking. Jadi, GIS question ini dia memberikan contoh pertanyaannya sama tips. Kemudian ada example-nya. Nah, di example-nya tentu kalau ini listening dia akan ada contoh audio. Jadi ini membantu ya. Dan di part B sama part C-nya sama juga. Sekarang saya akan ke keluar dari pelajaran dulu ya. Ini ada suara anak saya teriak, kayaknya kedengaran nih di audio ini. Oke, saya akan ke bagian struktur. Nah, jadi listening tadi isinya itu tipe-tipe dari soal listening sama tips dan example. Kalau struktur itu materi. Kan kalau listening, kalau materi kayak listening kan luas ya topiknya. Jadi yang paling kita soroti adalah tipe-tipenya yang kita butuhkan. Kalau struktur ya memang ada aturannya kan tata bahasanya. Jadi ya yang diberikan di sini dia adalah materi. Oke. Nah, dia adalah materi. Ada tentang grammar, ada beberapa yang bisa teman-teman next. Oke, kemudian lanjut lagi continue misalnya gitu. Nah, sampai selesai. Oke. Jadi yang di struktur ini dia ada 3 topik utamanya yaitu grammar, usage, and mechanics. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari sendiri ya. Oke, sekarang di reading comprehension. Nah, reading comprehension itu ada type 1, type 2, type 3, type 4, sampai type 7 di sini ya. Nah, nanti di sini juga saya lihatkan satu contoh. Sebentar. Oke, dia agak muter ya. Nah, ini saya bilang, dia tergantung jaringan saya lagi nggak stabil nih, jadi dia agak lama loadingnya. Sebelum-sebelumnya teman-teman bisa lihat loadingnya lumayan. Oke, jadi ada kayak tips 1 main idea, ada tipsnya, ada example-nya juga. Nah, oke. Nah, ada juga penjelasannya ya. Jadi, cukuplah untuk memberikan gambaran-gambaran tipe-tipe dari reading. Nah, jadi ini teman-teman yang bisa saya review dari aplikasi ini, yaitu dia memuat 3 collection
3 koleksi dari test mode, study mode, sama essential review yang bisa teman-teman gunakan untuk mempersiapkan tes TOEFL ITP online. Jadi kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa berlangganan melalui link yang sudah saya sediakan. Silakan dibaca terlebih dahulu keterangan deskripsi dari aplikasi ini. Nah, kemudian teman-teman bisa menentukanlah kira-kira dari hasil review saya dengan biaya berlangganan yang ditawarkan di aplikasi ini sebanding nggak dengan apa yang teman-teman dapatkan. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.